Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Dr. Masrifah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-teman semuanya yang semoga senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan yaitu pada mata kuliah Ulumul Quran. Pernahkah kita berpikir bagaimana Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun bisa sampai kepada kita hari ini dengan sempurna, tanpa ada satu huruf pun yang berubah? Jawabannya ada pada suatu disiplin ilmu penting, yaitu Ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Secara sederhana, Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya Al-Quran, cara membacanya, tafsir, hingga kodifikasinya. Mengapa ilmu ini muncul? Apakah tidak cukup hanya membaca Al-Quran saja? Nah, yang pertama, untuk menjaga keaslian Al-Quran dari perubahan atau distori. Yang kedua, seiring meluasnya Islam keluar Jazirah Arab, banyak non-Arab yang kesulitan memahami dan membaca Al-Quran dengan benar. Ketiga, untuk memahami konteks ayat agar tidak salah dalam penafsiran. Ulumul Quran tidak muncul secara instan, melainkan berevolusi. Masa Nabi Muhammad SAW, ilmu masih bersifat praktis. Sahabat bertanya langsung kepada Nabi jika bingung. Nabi sendirilah yang membimbing dalam penulisan wahyu. Pada masa sahabat, Islam meluas. Ilmu tafsir dan ilmu riwayat asbabun nuzul mulai dicatat. Ilmu-ilmu ini mulai disistematisasi seperti ilmu-ilmu qiraat, tata cara baca, nasik dan mansuk, dan makiyah madaniyah. Apa saja cakupan utama yang melatar belakangi lahirnya ilmu ini? Yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran, yaitu nuzul Al-Quran, di mana dan kapan ayat turun. Yang kedua, asbabun nuzul, yaitu peristiwa khusus di balik turunnya ayat makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, nasik dan mansuk, yaitu ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi ulumul Quran. Yang pertama, ada dasar hukum, dalil kewajiban memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, bukan sekedar membaca, yang terdapat pada Quran surat As-Sad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakal liyatadabbaru waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi, yaitu memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Urgensi memahami ulumul Quran yang pertama yaitu untuk menjaga dari kesalahan dalam penafsiran. Banyak orang yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan atau logika saja. Contohnya, memahami ayat perang tanpa tahu asbabun nuzulnya atau konteks turunnya ayat. Nah, itu bisa menyebabkan pemahaman ekstrim atau radikal. Padahal ayat tersebut turun dalam keadaan perang. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul. Kenapa suatu ayat turun membuat hukum lebih mudah diterapkan? Contoh, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi artinya tanpa ilmu asbabun nuzul, orang mengira sholat tidak perlu menghadap kiblat, padahal ayat ini turun terkait sholat sunnah di atas kendaraan atau dalam kondisi tidak tahu arah kiblat.
Yang ketiga, membedakan nasik dan mansuk, yaitu ayat yang menghapus dan dihapus. Ada hukum yang berlaku sementara dan ada yang permanen. Contohnya, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jika tidak tahu nasik dan mansuk, seseorang bisa bingung hukum mana yang harus dipakai. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu memahami ayat makiyah dan madaniyah, yaitu tahu ayat turun di Mekah yang fokusnya pada akidah atau Madinah yang fokusnya pada hukum atau sosial. Nah, ini tujuannya membantu dalam memahami prioritas dalam berdakwah. Nah, yang poin kelima yaitu mengetahui atau umum dan khas atau khusus, yaitu tidak semua ayat yang redaksinya umum berlaku di semua hal. Adapun dampak dari mengabaikan ulumul Quran. Yang pertama, akan timbulnya kesalahpahaman dalam beragama. Yang kedua, munculnya aliran sesat saat berlindung di balik interpretasi Al-Quran yang serampangan. Yang ketiga, hilangnya rasa hormat dan kekaguman terhadap mukjizat Al-Quran karena dangkalnya pemahaman akan mengenai ilmu-ilmu yang harus dipelajari dalam mengkaji suatu Al-Quran. Karena di dalam mengkaji, mengaji, memahami, dan menafsirkan ayat Al-Quran itu diperlukan suatu ilmu-ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Selanjutnya ada manfaat dalam memahami ulumul Quran. Yang pertama, agar seseorang dapat memahami Al-Quran secara akurat dan benar. Seperti dalil tersebut yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi maksud dari dalil tersebut, orang yang mempelajari Al-Quran sebaiknya bisa mengajarkannya agar dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah kebutuhan mendesak umat Islam untuk memahami, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran secara otentik. Mempelajari ulumul Quran adalah kunci untuk membuka kekayaan makna Al-Quran tanpa menyimpang dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.